Om Swastiastu. Halo pemirsa Rumah Budaya, dimanapun Anda berada, senang sekali kembali hadir. Acara kesayangan Anda bersama saya Dayu Sasrani dalam acara Rumah Budaya Trita. Di mana dalam acara ini kita akan memberikan informasi dengan media seni. Nah, kali ini adalah seni karawitan adalah topik yang akan kita bahas pada panggung Rumah Budaya Trita. Nah, mengapa kita angkat seni karawitan? Karena dalam skup Rumah Budaya ini kita bisa memberikan informasi dan pemahaman tentang budaya Bali melalui unsur-unsur seni. Ya, banyak sekali seni yang bisa kita kupas dalam acara ya. Tentunya dengan fungsi-fungsinya berbagai macam, mulai dari upacara, kemudian pelengkap upacara hingga tontonan-tontonan yang bersifat global seperti itu. Nah, kali ini seni karawitan yang akan kita bahas adalah mengangkat salah satu keunikan musik tradisional Bali yang sangat khas. Kita dengarkan dulu ya bagaimana sih seni musik ini dimainkan oleh teman-teman kita dari Sanggar Genggong Kutus ya, bersama dengan koordinatornya yaitu Bapak Nyoman Swida yang telah hadir di panggung Trita. Kita sapa dulu Om Swastiastu, Semeton, ini Bapak Nyoman dan juga teman-teman yang dari Sanggar Genggong Kutus, betul nggih? Ya. Dari sanggar ini juga kita sudah bisa mendengar alat musiknya, itu alat musik genggong yang akan mereka mainkan. Seperti apa? Kita dengarkan dulu, silahkan. Terima kasih penampilannya Genggong Kutus nih, dari Sanggar Genggong Kutus, luar biasa sekali. Saya menyaksikan tadi mereka memainkan santai ya, hanya duduk bersila dan satu sikap pokok ya, hanya memegang alat musik genggong tersebut. Pasti pemirsa penasaran, betul nggih? Kalau ada yang menonton, menyaksikan, pasti banyak bertanya-tanya, kenapa bisa mengeluarkan bunyi seindah ini, gitu nggih? Sepertinya saya mendengar suara genggong ini sangat damai, gitu ya, seperti berada di alam yang sangat tenang, terhindar dari hiruk-pikuk seperti itu, nggih. Dan tentunya bahasan ini akan saya kupas ya bersama dengan narasumber yang akan hadir memberikan informasi terkait dengan alat musik genggong ini. Seluruhnya akan beliau bicarakan bersama kami ya, baik itu saya dan Seke Sanggar dan juga pemirsa dapat juga menyaksikan secara utuh materi genggong ini bersama dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Iwayan Rai. Nah, Om Swastiastu Bapak Profesor Dr. Iwayan Rai. Swastiastu Dayu, Swastiastu Semeton Genggong Kutus. Betul sekali. Baik Bapak Prof Iwayan Rai. Jadi terima kasih atas kehadirannya di Rumah Budaya. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan materi-materi
yang terkait dengan seni ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang seni tari, kemudian kali ini spesial kita akan membahas tentang seni karawitan di acara Rumah Budaya ini. Untuk itu boleh kita langsung duduk di atas saja, Prof. Silahkan. Pak Prof, silahkan naik sebentar. Ya. Ya, silahkan duduk, Prof. Matur suksma. Ya, bincang-bincang kita kali ini sungguh menarik karena materi yang kita angkat di Rumah Budaya ini genggong, Prof. Nah, banyak yang belum tahu genggong itu apa, Prof. Silahkan. Matur suksma Budayu, semeton, sami. Matur suksma. Om Swastiastu. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu instrumen musik, instrumen dari karawitan Bali yang bernama genggong. Genggong adalah salah satu instrumen yang sudah sangat tua umurnya. Selain di Bali, Budayu, perlu diketahui, di seluruh Nusantara, bahkan di tempat-tempat negara-negara lain di dunia juga ada sejenis ini. Secara umum, genggong itu namanya Jew's harp. Ini secara internasional, Jew's harp. Itu artinya apa, Prof? Ya, nama instrumen genggong ini. Gitu. Secara umum, secara internasional ya. Baik. Terus kalau di Indonesia, saya ambil contoh saja di Bali, sebut genggong. Di tempat kita di paling timur, di Papua, di mana saya sempat di sana. Iya, betul. Ya, tidak lama, cuma 6 tahun ya. Disebut dengan pikon. Pikon namanya. Terus dia ada kariding dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ini adalah genggong ini nampaknya sangat simpel. Sangat simpel. Tetapi susah memainkannya. Terlihat mudah sepertinya memainkan, apalagi dengan posisi duduk, satu sikap. Dan mungkin ini hanya ditarik itu. Bagaimana, Prof? Iya, begini dari instrumennya dulu. Kalau genggong di Bali itu biasanya bahannya ada yang dari pelepah hanau, pupuk bahasa Balinya Budayu. Ada juga dari bambu. Ini tergantung. Nanti tentu saya akan minta teman saya Pak Nyoman Swido untuk menjelaskan lebih lanjut apa perbedaan kualitas genggong kalau dibuat dari kayu pupuk ataupun bambu. Nah, instrumen ini kan sebuah instrumen yang sudah tua, tapi menurut saya ini sudah menunjukkan satu teknologi yang sangat maju, ya. Karena untuk membuat ini tidak mudah. Jadi sudah ada pemikir-pemikir yang sangat maju dari para seniman kita yang kita warisi sejak zaman dulu. Nah, genggong ini kalau kita lihat konteks fungsinya pada masa lampau, sepanjang pengetahuan saya dengan bisa wawancara dengan para seniman-seniman kita, pada masa yang lampau itu genggong ini dipakai nganggur. Betul. Itu adalah kegiatan yang menarik ya. Iya, zaman dulu kan belum ada ini. Nah, biasanya cerita dari seniman tua dengan memainkan genggong itu seorang lelaki itu biasanya wanitanya tahu, wanita yang diincar gitulah. Oh, di sana ada suara genggong. Oh, itulah kode ya, tanda. Itu ada pertanda bahwa dia itu adalah si dia. Begitu. Bahkan di tempat-tempat seperti di Papua atau di Kamboja, di Hmong itu, saya mendapat informasi bahwa zaman dulu karena itu hutan lebat ya, hutannya lebat sekali, dan misalnya di Papua itu jarak antara satu rumah dengan rumah lain itu sangat jauh, bisa 3 kilo. Mereka itu naik main genggong malam-malam. Nah, dengan adanya tanda ini suatu tanda. Nah, mungkin kalau sudah sama cocok dia keluar. Nah, ceweknya ini begitu ceritanya. Sehingga betul-betul juga ini sangat unik dari segi konteks atau fungsi. Bahkan dari dulu genggong ini biasanya juga dimainkan dalam konteks orang-orang yang nikah perkawinan. Sampai sekarang saya dengar dari Pak Swido dan kawan-kawan di Batuan masih digunakan ya, tapi lebih lengkap. Nah, menariknya dari instrumen yang tunggal, ini kan instrumen tunggal, kemudian berkembang menjadi barungan. Nah, tadi kita diberikan demo oleh kawan-kawan dari Batuan. Lupa ada Pak Swido, ada Eka, Ninja dan Bindo dan Sabti ya. Galang dan Pandi.
Ganda. Ganda ya. Gangga. Gangga. Pengsap ampun. Banyak murid Pak Prof. Don ahlinya. Murid kan di sekolah nih kita. Ya. Jadi mereka sudah bermain dengan teknik yang selain teknik untuk memainkan genggam, sudah ada teknik kotekan yang dimainkan. Soalnya ada istilahnya ngedenin, nyenikin. Ya. Baik, mungkin teknik itu akan bisa kita tanya langsung kepada Pak Swida. Tapi kita izin dulu sama pemirsa di rumah. Sepertinya ada yang mau lewat nih Pak Prof. Ya, nanti kita akan sambung, jangan kemana-mana, tetap di acara Rumah Budaya. Tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan acara Rumah Budaya dengan materi seni karawitan yang mengangkat alat musik genggong. Ya, kali ini Rumah Budaya akan mengangkat alat musik genggong dengan bahasan dari narasumber kita yang tadi mengatakan bahwa genggong ini sudah menjadi salah satu alat musik tunggal dengan dimainkan secara bersamaan, gabungan sehingga menjadi alat musik barungan seperti itu Pak Prof. Nah, sebelum kita bahas lagi alat musik ini lebih lanjut, kita saksikan dulu video dari Sanggar Genggong Kutus dengan judul Kacuta.
Ya, itu tadi cuplikan dari musik Kacutak. Ya, jadi musik Kacutak ini sudah merupakan gabungan dari alat musik tunggal genggong ini dipadu-padankan dengan alat musik lainnya. Ya, tentu kita akan bahas kenapa ini bisa sampai pada barungan tersebut bersama dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Iwayan Rai. Ya, beliau merupakan mantan rektor di dua universitas ternama, Institut Seni Indonesia Denpasar dan Institut Seni Budaya, yaitu Bapak Prof ya, di tanah Papua. Luar biasa kita bisa hadirkan beliau untuk membahas genggong ini terkait dengan video tadi, Prof, bahwa disebutkan oleh Bapak Profesor tadi, alat musik ini sifatnya tunggal dan cara memainkannya itu tentu sangat unik ya, bagaimana cara memainkan secara tradisi hingga terbentuknya satu pertunjukan tadi, Prof. Boleh diceritakan, Prof? Ya, tapi minta izin, saya nggak berani main budaya. Iya, boleh. Karena apa? Dulu nih genggong ini tengah. Gitu, Prof nih. Untuk menarik wanita. Jadi saya benar-benar itu. Begini, ya, Prof, kalau kita lihat bahwa tepat sekali genggong putus itu ya, yang nama grupnya melingkar kan tidak putus-putus. Betul. Jadi genggong itu mengalami masa yang lagi naik, lagi turun, tetapi tidak pernah putus. Buktinya salah satu, selain dia instrumen solo, instrumen tunggal, dia sudah dibuat menjadi barungan. Barungan sejenis barungan gamelan, ya ada melodinya, suling biasanya memainkan, ada kenang dan lain sebagainya. Itu kita banyak jumpa di beberapa tempat di Bali. Selain di Batuan ada di Ubud, ada juga teman saya di Pego, Pak Agus Wardana ya. Itu bagus sekali. Mereka mulai menghidupkan di tempat-tempat lain di Jembrana, di Karangasem, di mana-mana ada genggong. Cuman kehidupan pasang surut. Nah, satu hal yang patut kita, ya kalau saya sendiri saya cukup bangga bahwa selain yang tradisi, ini salah seorang teman kita di Batuan, itu namanya Eka, nanti akan menjelaskan, sudah mulai menggarap genggong itu secara up to date, secara kontemporer, kekinian. Nah, mereka dia sebut garapan Kacutak. Nah, apa itu lebih baik sumbernya, penggarapnya. Eka, minta tolong dijelaskan sedikit. Kebetulan Niki, yang mencipta langsung ada di penciptanya studio. langsung. Silakan, Eka. Karya Kacutak yaitu saya terinspirasi dari rumah sikut Satak yang kita punya di Bali. Kata Kacutak itu saya ambil dari bahasa Bali yang kata dasarnya cutak yang artinya petak, dan saya kasih awalan ke bahwa petak itu kita yang sesuai dengan ukuran manusianya sendiri, sesuai dengan kepercayaan kita di beberapa narasumber yang saya pernah tanya di rumah. Salah satunya yaitu Undagi, ukuran rumah-rumah Bali itu sesuai dengan pemiliknya, entah itu ukuran tingginya, ukuran telapak tangannya, satu depo dan lain sebagainya. Terus saya kemas karya Kacutak ini ke lebih inovasi dari tradisinya yang ada, tapi saya tidak meninggalkan unsur-unsur tradisinya tersebut, seperti nada-nada slendro yang terdapat di genggong itu saya masih gunakan dan saya padukan dengan beberapa jenis suling dan ukuran suling yang berbeda untuk mencari harmoni nada yang enak didengar dan bisa selaras dengan nada genggong tersebut. Eka, dengan kata lain bahwa meskipun Eka ini menggarap secara kekinian ya, tanda kutip, tapi tetap bersumber dari tradisinya, begitu ya? Nggih, Prof. Nggih. Bagus, lanjut. Selanjutnya, sesuai dengan video yang tadi ditampilkan, karya itu saya peruntukkan untuk karya magister saya di Institut Seni Indonesia Surakarta pada tahun 2021. Makanya karya itu karya keempat dengan menggunakan interpretasi dari Balai Dangin, dan saya beberapa mengambil
tafsiran-tafsiran dari ukuran pilar yang ada di Balai Dangin, seperti ada Sakoulu, Sako 6 dan lain sebagainya. Ukuran-ukuran tersebut saya masukkan ke ritme, menjadi melodi, dinamika dan lain sebagainya dalam merumuskan komposisi musik kacutak tersebut. Eka, menarik sekali karena ini adalah karya baru, katakan gitu ya, yang dipentaskan dalam konteks akademis di Solo. Kira-kira tanggapan seniman di Batuan khususnya ataupun seniman di Solo setelah mereka mendengarkan karya ini, kira-kira gimana ya? Mungkin ya terutama saya berterima kasih kepada paman saya sendiri, I Nyoman Swida, sudah mensupport saya untuk membebaskan saya mengeksplorasi lagi genggong tersebut ke ranah inovasi modern dan postmodern dan lain sebagainya, Prof. Kesannya teman-teman di Jawa ya? Kesannya apakah mungkin ada terasa asing mungkin gitu, Prof, nih? Atau mungkin terapresiasi dengan baik atau bagaimana? Ya, kalau teman-teman di Jawa sangat heran dengan instrumen genggong tersebut, Prof. Terutama pihak penguji saya waktu itu, karena mereka cuma bisa melihat secara visual saja. Tidak lain kalau kita bertatap muka langsung dan kita memainkan, mungkin beliau lebih melihat bagaimana tekniknya, bagaimana kita bisa memunculkan nada dari kerongkongan dan rahang di sini, seperti itu, Prof. Teknik-teknik tersebut, makanya bisa mereka bilang unik dan jarang yang pakai instrumen seperti ini. Bagaimana menurut Prof melihat garapan ini? Tentu karena yang juga senang belajar menggarap, sangat senang sekali bahwa selain yang tradisi, baik itu tunggal maupun yang barungan, Batuan itu salah satu suku genggong yang terkenal ya di Bali. Selain suku-suku yang lain, ternyata juga para seniman-seniman muda itu juga sangat kreatif dan inovatif. Jadi mereka berbasis tradisi tapi membuat komposisi yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kalau dari segi tradisinya, mungkin genggong ini ada nggak pakem-pakem yang harus dimainkan secara tradisi atau mungkin harus dijaga, mungkin dari segi teknik memegang atau teknik apa yang bisa disampaikan? Gitu? Tentu ada, Bu Dayu. Nanti saya akan minta Pak Nyoman Swida ya langsung pembuatnya, dia juga ahlinya, gurunya di sana kan lebih pas ya. Baik, gitu. Kita tidak sabar menuju Bapak Swida ya. Bagaimana caranya membuat hingga memainkan, luar biasa, Prof. Nanti kita ketemu lagi, jangan kemana-mana, tetap di acara Rumah Budaya TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, dan kita kembali bersama dengan saya Dayu Sasrani dalam acara Rumah Budaya dengan materi seni karawitan ya. Jadi alat musik genggong. Kali ini kita sudah masuk pada cara pembuatan. Bagaimana sih cara membuat alat musik genggong ini hingga memainkan? Ya. Pertama, sebelum kita membuat ya, bagaimana sih teknik pembuatan yang baik dan benar gitu, Pak? Terima kasih, Bu Dayu. Pertama-tama untuk teknik pembuatan, kita menyiapkan pelepah enau yang sudah kita bilah. Baik, ini enau. Ini king, yaitu yang tadi seperti dibilang sama Pak Prof tadi, yaitu pupung dari papah jake, terus kita bersihkan. Mungkin kita diamkan untuk pengeringan. Secara alami kita jemuh istilah Balinya, atau kita juga unun di atas. Kalau dulu zaman dulu kan wenten cangkem pon yang di dapur kita tradisional Bali, kita taruh di atasnya di tempat kayu bakarnya nih ke. Biar ada uap panasnya nih ke. Bukan uap panasnya, mungkin panas dari lekahan apinya setiap hari kan nih ke. Nah nih ke pengeringan secara alami. Nah terus untuk pembuatannya kita bersihkan pelepah naunya niki dan kita bikin pada istilahnya basang dari pupuk ini bagian serat dalamnya, ini ke permukaannya kita bikin rata dulu kayak niki.
Nah, Oke. terus Ini setelah- panjangnya ada ukuran tertentu. Ya kita kalau genggong di batuan rata-rata tiang buat dan memang dari pembisir tiang rata-rata 20 cm itu panjangnya Panjangnya. kurang lebih dan lebar kurang lebih 2 cm. Baik. Niki salah satunya juga warisan dari kakek tiang, tetap tiang pakai peduding niki. Luar biasa. Nggih. Sudah kira-kira Berapa tahun ini usia dari mungkin genggong? seumuran kakek tiang Niko waktu 60, zaman-zamannya 80-an. beliau masih 25 tahun sampai 30 Oke. tahun sudah megenggongan katanya Ya. waktu ring batuan. Baik, selanjutnya. Setelah ini dipahat begitu? Nih, ada istilah niki tiang pakai pensil nguet. Tetap tiang pakai peduding genggong yang sudah ada. Nih. Dan menyesuaikan juga nanti nada dari suling nih. Nah, niki Berarti patokan nadanya Ya, sambil bekerja, patokan nada pada genggong ini ada pada seruling. Ya, jadi dari panjang 20 cm ini Nih. dibagi sekat-sekatnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. ya 5 bagian. 1, 2, 3, 4. Sampai ini, sampai Nanti ujung-ujungnya. hanya ujungnya mantan. Ya. Nggih. Niki Jadi yang pangkal. digunakan 1, 2, 3, 4. Nggih. Oke. Niki ada bagian dalamnya kita duet pakai pensil bagian pelayah. Ya, Niki pangkal dari pelayah kita bikin seperti ini. ditarik garis lurus Nggih. di setiap sisi Tembus pinggirnya. Ya. sampai niki. Ya. Ya. Itu juga Ini niki namanya bagian pelayah. pelayah. Bagian dalamnya mengeluarkan suara nih, Kang. Nggih. Ya. Bagian pelayah ada bagian yang dibagi dua. Niki bagian dari pangkalnya, pangkal pelayah ke niki ujung pelayah yang kita sebut ikut capung. Ikut capung. Ya, Itu ada karena sebutnya. menyerupai dari Ekornya. ikut capung, ekor capung gitu. Kita bikin niki. Nah, terus yang kedua, Semakin mengecil berarti. Nggih. Iya, ya itu. bagian kedua tiang pakai pemutih untuk istilahnya nyedak niki. Nyedakin Tindakin garis. noreh gitu. anggun. Ya. Dari bagian niki. Terus bagian pebatnya ada niki. Niki bagian pangkal, pebat. Pebat dalam artian niki ada sebagai timbangan untuk menyesuaikan biar keseimbangan pangkal dan ujung dari instrumen genggong. Terus niki bagian kecapungnya kita pakai tengah dari kurang lebih seperti itu. Niki. Nah, setelah itu mungkin enten lanjut ke ngerot istilahnya. Ngerot. Ngerot niki kita mulai dari pebat niki yang di tengah-tengah sebagai timbangan niki yang ukurannya kita paling rot kecil. nih ke pangkal pelayah niki. Nah, kemudian diserut pemirsa. Jadi ini Iya. adalah proses pembuatan suaranya ya. Iya. Sumber suaranya dari si genggong tersebut. Ya. Yang bagian tengah tadi diserut Nggih. sampai kira-kira Sampai kira-kira begitu juga Ukurannya? pada ikut capung. Nah, ya. Ya. semakin menipis niki sampai bedah sekadi niki. Ya. Bisa Bisa diputar balik, Oke. dibalik. Nah, lihat ke Sampai pemirsa. bedah sedikit. Jadi ini diserut hingga terbelah. Terbelah kinten. Ya. Nggih. Kemudian Untuk mendapatkan keseimbangan dari pangkal dengan ujung niko, kita untuk mendapatkan tuning yang kita inginkan, kita pakai peduding suling nih. ya coba mungkin belinya yang nyuling. Ya, tulang ding dong ding. Ya, Baru mulai menyuarakan. nggih. Mungkin Oke, sebelum mulai bersuara ada teknik memegang dulu. ya, teknik memegang dulu. niki. Pertama-tama kita pegang ujung dari instrumen genggong niko pakai tangan kiri, temukan jempol dengan telunjuk. Nah, kayak niki. Temukan jempol dengan Nah, telunjuk. niki. Mungkin kayak niki sebagai penguat pegangan juga dalam. Ya. Nah, dulu ya, ditegul niki. Nah, terus tangan kanan memegang tali pengait dari genggong. Ya. Tali pengait tadi dipasang di ujung, Iya. kemudian
diikat oleh benang, Iya, benang benang. Bali. Dan Cara bambu, megangnya, ya, cara bambu. memegangnya. Megang bambu dikit, tali pengaitnya di antara tunjuk dengan jari tengah. Baik. Dipegang erat dan kita genamkan tangan kayak Kemudian sumber suara yang pakai untuk niup. pertama-tama Atau kita dihembuskan, mencoba untuk sebelum kita tempelkan ke bibir, kita harus mendapatkan getaran dari pelayah instrumen genggong Iya, yang itu. terbelah tadi Pak. Ya, getarannya yang maksimal kayak niki. Biar tidak ada noise-nya kletek-kletek niku. Nah, kita karena setiap instrumen genggong iya. itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya Tergantung juga ke kualitas materialnya. Nah, pupuk tadi kan itu Pak sendiri, Prof ya. menyatakan ada juga dipakai oleh bambu, Bambu, ya. iya. Perbedaannya juga terlihat di suara Pak ya. Iya, tapi yang udah ketahui dipego sama Biagus Iya. Wadano di sana beliau ada Pak Mangku yang membuat genggong masih beliau memakai bahan dari bambu, tapi yang kalau kendala di tiang untuk mendapatkan suara rendahnya agak kenten tiang, durung tercapai Durung, kalau iya. bahan dari bambu. Coba ya. pakai serulingnya lagi Ya. dengan ini Ki, genggong. Iya. Nada rendahnya mendapat mencari tuning dari instrumen itu agak susah tiang Iya, tadi iya, gitu. iya. Karena kemungkinan juga karena kadang terbiasa Dengan di daerah Batuan itu. enau Nggih, nggih. Tapi terbiasa semua bagus juga menggunakan enau juga. tergantung kualitas juga dan proses pembuatannya. Begitu juga sangat penting juga keahlian si pemainnya. Ya, betul. Itu juga teknik pernafasannya juga harus bagus nih ya, Iya. untuk menghembuskan nafasnya. Silahkan. Nggih. Tadi kayak niki ada coba tiang sedikit ke niki anak didik anak-anak Boleh. keponakan tiang kami karena tiang punya metode bagaimana cara belajar memainkan genggong itu tiang punya metode tiang ajarkan mereka dulu main sulingnya dari 5 menada selendo niki biar mereka dapat Iya. bahkan dia harus bisa mengucapkan Secara verbal. dengan ucapan dong Nanging, dong nanging. itu juga terkait dengan pengolahan jakun yang ada dalam kerongkongan kita. Semakin rendah nada yang kita inginkan, kerongkongan semakin sedikit mengembang. Sama halnya seperti bumbung dari gamelan resonator gamelan pada gong Berarti kepian. nada yang keluar dari genggong ini tergantung dari tinggi rendahnya suara di dalam kerongkongan. Tinggi besar Besar kecilnya. ya, Baik. ya bisa kita perbesar, bisa kita perkecil lagi. Itu dia pemirsa. Jadi teknik memainkan genggong tidak terlepas dari cara memegang dan juga cara menghembuskan nafas. Nih. Ya, seperti itu. Coba digabung sekarang. Mungkin yang sedikit metode Baik. tiang bagaimana tiang ngajar mereka Nih. dulu tiang minta ke mereka mana nada dari 5 nada tersebut yang mereka dapat mainkan dalam satu nada dalam genggong tersebut. Baik. Nah, coba Galang mana yang pertama Galang bisa dapat? Nah, coba metode ada. Nah, berarti itu ada nada nung dari suling. Terus Gangga? Nong. No. Eka? Ning. Ning, ya. Dari sana mereka masing-masing tiang suruh. Kalau dari Ning mencoba naik ke nada nong neng, mungkin dia mempersempit kerongkongan ini ke pengolahan Iya. jakun di kerongkongan. Baik. Begitu Jadi juga yang pemirsa, lainnya. kalau tadi mendengar satu barungan genggong yang sudah ditampilkan dalam video tadi, terdengar beberapa nada yang keluar dari satu alat musik, padahal itu tidak memiliki nada yang dipencet atau mungkin ada tombol ditiup, dan artinya suara itu muncul langsung murni dari si pemainnya. Jadi kalau kita sudah kumpul ya, otomatis suara itu akan muncul. Tadi sudah dilihat suaranya Gangga seperti apa. Nah, dari ning, nong, neng itu akan muncul barungan-barungan nada ya seperti itu nggih, Pak. Nggih. Sehingga dapat dikomposisikan menjadi
komposisi baru seperti yang diciptakan tadi Kacuta itu. Luar biasa sekali. Ya, boleh sekali lagi satu kali barungannya dimainkan dengan musik sebelum kita menuju promo? Yang Ya, pakai seruling, nih. Ya, kita main yang kita sebut gending Garuda. Nih. Ya, style batuan klasik nih. Oke, 1, 2, 3. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali selain satu ini tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Iwayan Rai. Tadi kita sudah melihat bagaimana sih cara membuat hingga memainkan alat musik genggong tersebut. Nah, kali ini Prof, tadi kita sudah melihat keunikan-keunikan yang dibuat ya langsung oleh Bapak Swida berserta dengan alat musik genggong ini yang sangat khas. Nah, kita melihat bahwa keunikan-keunikan genggong itu terlihat dari warna suara. Tadi kita sudah lihat bagaimana para pemain mengeluarkan nada-nada suara yang terbentuk, kemudian tangan nada, dan apakah ini merupakan alat musik yang ritmis atau melodis? Nah, silahkan Prof. Ya, matur semua Bu Dayu. Para pemirsa yang saya hormati, sebuah pertanyaan sangat bagus. Tadi kita sudah melihat bagaimana Pak Swida dan kawan-kawan dari Genggong 8 mendemonstrasikan mulai dari proses pembuatan sampai dengan proses latihan dan lain sebagainya. Yang ada satu hal yang sangat menarik bagi Tiang, Bu Dayu, ketika ditanya tentang bagaimana warna suara, bagaimana laras genggong, itu sebenarnya tidak mudah untuk menjawab. Betul. Karena apa? Begini. Ada satu pernyataan dari seniman kita bahwa laras genggong itu berhubungan dengan laras slendro angklung. Nah, inilah satu masalah yang membuat yang agak berpikir gimana caranya. Nah, sehingga pada tahun 1993 ketika Tiang masih sekolah di Amerika, rekaman genggong ini Tiang ukur dibawa ke laboratorium. Sampai dibawa ke laboratorium. Kalau enggak bisa kita karena kompleks sekali suaranya. Ya, tidak. Bagaimana kita, proses mengukur suara genggong dengan strobokon tidak mempan. Kemudian baru terjawab di laboratorium yang namanya SEMPOD. Itu Seeger Mellograph Poly D itu. Nah, ketika itu dimasukkan ternyata betul bahwa karakteristik dari genggong itu sangat luar biasa, terutama banyak sekali overtone, istilahnya anak-anak najanya yang sangat kompleks. Nah, itulah menyebabkan dari hasil penelitian ini kita ketemu akhirnya bahwa memang betul laras genggong itu yang buat itu adalah 4 nada atau bisa juga 5 nada, tergantung dari petudingnya tadi ya. Tadi Pak Swida sudah mendemonstrasikan bagaimana petudingnya itu mulai dari suling nada itu, ya kemudian disesuaikan terutama dengan instrumen, dan kedua resonatornya itu kerongkongan sendiri. Nah, di sana saya temukan dari hasil penelitian ini 1 tahun loh Bu Dayu, satu semester saya belum bisa menyelesaikan karena begitu kompleksnya. Di lab itu, dan akhirnya di semester kedua setelah 1 tahun barulah berhasil menjawab bahwa memang betul laras genggong itu ada hubungannya dengan laras slendro, khususnya 4 nada di angklung gitu. Karena ada hubungannya ada hubungannya, bisa kita lihat dari serutinya itu, jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain ternyata match dengan nada-nada gamelan angklung yang kebetulan waktu itu saya ukur di UMBC dan juga angklung di Mas. Itu
mirip serutinya. Nah, itu membuktikan bahwa memang benar ada hubungan. Nah, mana yang duluan, tapi saya yakin genggong itu yang duluan kalau lihat dari bahannya. Angklung itu kan sudah dari Kerawang belakangan. Sehingga tidaklah mengherankan antara gending genggong dan gending gamelan angklung ada yang mirip, bahkan saling tukar ya. Di angklung ada misalnya kempurnang, di genggong juga ada. Dongkang menek biu juga ada. Nah, jadi begitulah seniman-seniman kita yang dulu, yang jelas bahwa genggong itu nampaknya kecil, Nampaknya sangat kecil, Prof. mudah, tapi sangat kompleks, terutama kalau kita bicara laras. Kalau tidak dibawa ke lab, saya yakin tidak bisa. Iya. Karena banyak sekali overtone atau anak-anak nada yang ada. Dengan satu nada aja itu berapa anak nada yang akan muncul. Sehingga kalau salah saja meniup, mungkin nada yang keluar bisa beda, Prof. Beda, Iya. apalagi mau kokoan. Itu nggak bisa. Overtone lagi. Dan latihannya cukup cukup intensnya harusnya. Iya, betul. Jadi dia bisa dibuat ritmik, bisa dibuat menjadi penghias karena melodi di dalam barungannya itu suling yang memainkan, tapi genggong memainkan polos dan sangse atau ngeden. Jangan lupa dia punya saudara, Bu Dayu. Saudaranya siapa, Prof? Mr. Engung. Mr. Engung. Nanti ada enggak kuk gitu, sehingga iya, tadi di Kecutak juga muncul itu. Iya, itu menyambung nih, Iya, menyambung. itu tidak boleh terpisahkan. Termasuk biasanya kalau dibuatkan drama tari kan di Godogan. Iya, betul. Begitu. Drama tari Godogan ada Galudo, ada Godogan. Anggaplah tuh Galudo yang Godogan. Di sini kan begitu. Diiringi oleh Mungkin diiringi langsung oleh pertunjukan baru langsung itu. Ya. Dia kalau instrumen tunggal, dia itu improvisasi. Baik. Dia improvisasi sendiri. Improvisasi sendiri. Pemainnya langsung. Memainkan itu biasanya ini ada inner melody. Jadi melodinya dalam otak pemain genggong itu, sehingga dia mengikuti. Ya bukan ngawak gini. Melodinya sudah ada dalam otak pemain itu. Coba tanya nanti. Secara tidak langsung. Sudah otomatis. Otomatis. Kalau itu tidak bisa kita mau bawa kemana melodinya. Kalau di Bali namanya bun gendeng kijau, kalabo bun gendeng nike. Nah, bun gendeng masing-masing sudah punya, kinten. Nah, bisa ritmis, bisa melodis. Yang paling ritmis itu kan adiknya Mr. Ngung. Siapa? Nah, ya. Ya, nanti kita nonton lagi si Mr. Ngung. Nah, sekarang Prof, langkah-langkah apa sih yang perlu dilakukan agar musik genggong ini ke depannya bisa menjadi musik yang diminati? Kan kita melihat ini kalau cara buat, cara memainkan itu memang sangat kompleks seperti Prof bilang. Bagaimana, Prof? Oh ya, perlu diambil langkah-langkah seperti salah satunya beri kesempatan untuk tampil. Pembinaan kan sudah dilakukan juga. Betul. Tapi cara untuk bagaimana caranya menarik anak-anak muda itu, ya buatkan garapan yang masa kini, salah satunya ya, di samping yang tradisi biarkan, itu bagus, buatkan yang kekinian dengan tidak meninggalkan identitasnya, nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sebab kalau kita melihat tadi, misalnya Pak Swida dan kawan-kawan, di samping nilai pendidikan, juga penanaman karakter. Melalui genggong kita bisa menanam karakter tertentu sesuai dengan kearifan lokal kita di Bali. Itu tadi kan dari komposisinya Eka itu kan sudah mengambil beberapa kearifan lokal yang ada dalam bangunan. Bangunan Bali tersebut. Berarti dengan bermain genggong karyanya itu tadi, otomatis anak-anak itu sudah diajarkan kearifan lokalnya. Ada begini loh, ada begini. Nah, itulah pentingnya seni ini terus dihidupkan, dan biasanya seni itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang lama, yang klasik biarkan hidup terus, tapi yang baru juga jangan dicegah. Bahkan kita terus berikan motivasi. Nah, sudah tentu sebagai contoh tadi di satu sekel ini saja sudah ada usaha kreatif. Misalnya yang lain yang di Pego, kawan kita Pak Wardano dan teman-teman dari Banjar Pego juga berkreasi. Ada 2 sekel saja, ambil contoh, keduanya berbeda. Apalagi materialnya juga bisa digunakan secara berbeda seperti itu, Prof. Asalnya kan cuma yang satu ini. Asalnya seperti apa? Ini, yang tengah tadi, dan bisa dikembangkan ya. Kalau di tempat lain saya yakin. Teman-teman itu akan bisa menggarapnya lebih jauh. Dan saya sangat salut dengan teman-teman yang anak-anak muda itu, mereka sangat kreatif. Dan mari kita berikan kesempatan misalnya untuk pentas. Pembinaan dan juga lebih dalam ya. Terima kasih Prof, informasinya yang sangat luar biasa.
Dan juga teman-teman yang ada di studio untuk demonstrasinya yang sangat-sangat mendukung kelestarian budaya seperti itu, Prof. Nggih. Dan untuk pemirsa di rumah, rupanya tidak terasa 1 jam sudah kita lalui ya, Prof. Di acara Rumah Budaya ini nanti kita undang Profesor Wayan Rai lagi untuk memberikan kita materi-materi terbaru selain genggong, ada apa lagi. Makanya saksikan terus Rumah Budaya ini sangat-sangat membangun ya seni budaya kita. Dan kita tidak sabar kan menunggu bagaimana sih kelanjutan dari video Kacuta itu. Dan ini juga kita bisa tampilkan di studio bagaimana sih mereka bermain langsung genggong itu tersebut. Dan pemirsa, untuk mohon undur diri saya dan Profesor Rai dan juga teman-teman, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om.